sampaikan yang diferensiasi budaya positif, kompetensi sosial emosional. Biasanya ice breaking harus lebih ditingkatkan atau pengendalian kelas harus lebih ditingkatkan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Astri. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya sehat juga ya Bu ya. Iya. Begini Bu, saya ingin menyampaikan pembelajaran mengenai kemarin kan Ibu mengajarkan tentang RPP berdiferensiasi. Nah, saya kan kemarin kebetulan mempraktekkan RPP berdiferensiasi itu seperti apa. Dan sebetulnya saya juga ini sambil belajar ya Bu ya. RPP berdiferensiasi, kemudian mengenai karakter siswa, kemudian pengelompokan siswa berdasarkan minat dan profilnya. Nah, saya ingin membicarakan tentang hal itu, Bu. Bagaimana penilaian Ibu selama saya kemarin mengajar menggunakan RPP berdiferensiasi? Menurut Ibu, apakah ada kekurangan dari saya atau ada yang harus diperbaiki oleh saya? Atau seperti apa penilaian Ibu tentang pembelajaran saya? Iya, bagus ya Bu ya. Berarti Ibu sekarang mau coaching ya Bu ya, tentang hasil simulasi kemarin ya Bu ya. Nah Bu, dari percakapan kita kali ini ya, berarti Ibu itu mau coaching tentang pembelajaran berdiferensiasi kemarin betul. ya Bu ya. Iya, begini Bu. Hasil dari pembelajaran Ibu yang kemarin ya Bu ya, Ibu itu sebenarnya sudah bagus Bu dalam mengajarnya. Bahkan siswa Ibu pun sudah aktif Bu dalam pembelajaran kemarin ya Bu ya. Apalagi Ibu kemarin sudah menggunakan alat peraga, juga menggunakan media pembelajaran berupa proyektor ya Bu ya. Di sana ada video-video, bagus sekali Bu, hebat sekali. Nah Bu, dari pembelajaran kemarin ya Bu ya, pas praobservasi, bagaimana sih perasaan Ibu? Sebenarnya sih saya kalau ngajar biasa ya biasa ya Bu ya. Karena pembelajaran kemarin itu agak berbeda. Mungkin bedanya karena ada video, karena ada penilaian dari Ibu, mungkin jadi membuat saya agak deg-degan juga. Tapi baiknya sih Bu buat saya. Jadi saya juga, oh ternyata setelah saya mengajarkan RPP diferensiasi ini, kekurangan saya, jadi saya tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran, dari mulai kegiatan inti sampai kegiatan akhir, saya juga mempunyai evaluasi sendiri gitu ya Bu ya. Apa sih yang kelewat selama pembelajaran diferensiasi tadi? Apakah mungkin saya itu punya kelemahannya seperti ini, apakah sama dengan Bu Astri? Kemudian apakah nanti kita bisa bertukar pikiran gitu ya Bu untuk mencari solusi yang baik untuk memperbaiki selama pembelajaran saya itu apa sih yang harus ditingkatkan oleh saya gitu ya Bu ya. Meskipun agak deg-degan saya, tapi itu menjadi pembelajaran bagi saya, hal baru gitu ya Bu. Saya lebih mengenal RPP diferensiasi seperti apa, kemudian mengelompokkan karakter siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, profil belajarnya. Nah seperti itu. Mungkin dari pembelajaran kemarin saya hanya menemukan kekurangannya itu dalam pengelompokan siswa gitu ya Bu ya. Harus seperti apa sih pengelompokan siswa berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Karena kalau misalkan berdasarkan karakter siswa, kemudian berdasarkan kesiapan belajar dan profil siswa, memang siswa itu terbagi menjadi siswa yang kinestetik, ada yang visual juga, ada yang auditori juga gitu ya. Tapi tiap pembelajaran, tiap mata pelajaran mungkin siswa akan berbeda gitu ya Bu, sedikit berbeda. Yang kinestetik itu, siswa yang kinestetik itu bisa hanya di pelajaran matematika saja, atau bisa juga dalam pelajaran bahasa Indonesia, atau juga dalam pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi dalam satu siswa itu model pembelajarannya itu kinestetik atau auditori atau visualnya itu bisa ada dua gitu Bu ya dalam satu siswa. Jadi kemarin saya agak sulit dalam memetakan kelompoknya karena mungkin kelas 3 itu terlalu banyak siswanya ya Bu ya. Itu terlalu banyak. Kemudian mengkondisikannya juga perlu waktu gitu ya Bu ya. Karena siswa yang banyak. Mungkin seperti itu dari saya Bu.
Iya, berarti Ibu itu kemarin merasa senang ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemarin itu Ibu pada pelajaran matematika ya Bu ya, tentang pembelajaran lambang bilangan pecahan ya Bu ya, dan membandingkan. Iya, betul. Bagus Bu, kemarin saya sudah melihat ya pembelajaran berdiferensiasi Ibu itu sudah bagus Bu. Apalagi Ibu itu tadi Bu yang luar biasa itu Ibu itu menggunakan alat-alat peraga yang konkret ya Bu ya, Iya, seperti betul. Ibu membawa biskuit. biskuit bagus Saya sekali Bu. membawa biskuit untuk mempraktekkan dan supaya siswa itu lebih melihat secara nyata. Betul, Kalau Bu. pecahan itu misalkan dari satu biskuit bisa dibagi 2 biskuit Iya. sama besar, atau bahkan bisa sampai dibagi 4 biskuit Iya, sama besar. betul, Bu. Itu kan Bagus, Bu. biasa dalam sehari-hari siswa kalau berbagi bersama temannya, itu adalah praktek dari sebagian mengenal pecahan Iya, dari betul, Bu. siswa. Bagus sekali Bu ya. Kemarin juga saya menilai Ibu ya dalam pembelajaran Ibu sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, dari pembelajaran kemarin ya Bu ya, observasi kemarin Bu, sebenarnya apa sih ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu tersebut? Tujuannya yaitu siswa bisa menggambar bentuk pecahan itu seperti apa, Ya. Siswa itu bisa mengatakan bahwa pecahan 1/2 itu gambarnya seperti apa. Jadi mengenal bentuk pecahan, kemudian menggambarkan pecahannya seperti apa, itu adalah tujuan pembelajaran yang kemarin. Iya, bagus ya Bu ya. Berarti Ibu mungkin sudah tercapai ya dalam tujuan pembelajaran tersebut. Nah Bu, hal-hal baik apa saja nih Bu ya supaya tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di kelas 3 itu ya Bu ya tercapai? Oke. Yang saya rasakan saat kemarin pembelajaran itu Hal-hal yang baik pertama aja. ya. Yang pertama hal baiknya mengenalkan kepada siswa bahwa belajar itu tidak hanya di papan tulis saja, Iya, tapi betul, bisa betul. menggunakan PowerPoint, Iya. menggunakan proyektor. Iya. Jadi siswa lebih mengenal, melihat. Bedakan ya Bu ya, kalau Iya. siswa belajar di papan tulis, mendengarkan, dengan siswa itu melihat, menonton TV gitu ya, ada gambarnya, ada bentuknya, itu terlihat oleh siswa. Nah, saya menggunakan hal seperti itu supaya lebih menarik kepada siswa. Yang pertama menggunakan video melalui proyektor, kemudian menggunakan juga benda-benda konkret seperti biskuit untuk bukti nyata kepada siswa bahwa pecahan itu sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu Bu ya. Itu mungkin yang hal baik yang saya pakai, yang saya gunakan dalam pembelajaran kemarin. Bagus sekali ya Bu ya. Kemarin juga saya melihat Ibu begitu hebat banget ya Bu ya, dengan menggunakan PPT, menampilkan video-video, juga yang tadi benda konkret ya Bu ya. Itu hal-hal baik Ibu. Siswa itu bisa menjadi aktif seperti itu karena dengan hal-hal baik seperti Iya, itu ya Bu ya. betul. Nah begini Bu, selain hal-hal yang baik seperti kemarin Ibu lakukan di kelas Ibu ya, ada tidak Bu kira-kira nih kekurangan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan di kelas kemarin Bu? Nah, kemungkinan dari yang saya pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, kekurangannya paling dalam memetakan kelompok memetakan, siswa, ya. kelompok belajarnya. Apakah siswa ini pas dikelompokkan sebagai siswa yang belajarnya itu gaya belajarnya kinestetik, atau visual, atau bahkan auditori, karena mungkin saja kan satu siswa itu bisa memiliki 2 gaya belajar dalam pembelajaran. Ada yang kinestetik dan visual, ada juga yang misalkan auditori dan visual gitu ya Bu ya. Nah, mungkin kalau untuk yang visual mereka akan lebih tertarik ketika mereka belajar seperti kemarin menggunakan video, melihat video pembelajarannya, itu mungkin bagi yang visual ya Bu ya. Nah, kemudian yang auditori itu selain mereka melihat video yang saya tampilkan, mereka juga mendengarkan apa yang saya jelaskan dari gambar-gambar yang saya paparkan kepada siswa. Nah, untuk yang kinestetik mungkin mereka perlu praktek Bu ya dalam pembelajaran mengenai pecahan. Prakteknya sehingga saya bawa
bukti nyata kepada siswa bahwa biskuit itu bisa loh jadi pecahan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin Bu yang kurangnya, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan profil belajar siswa, berdasarkan minat belajar siswa. Itu mungkin yang belum belum penuh sepenuhnya lah. Karena mungkin siswanya kok saya sih harusnya saya lebih senang mendengarkan, tapi kenapa harus praktek sama ibu gitu ya. Mungkin ada siswa ada yang merasakan seperti itu gitu. Nah, sebenarnya ibu itu sudah mempraktekkan atau memetakan siswa tersebut dalam kelompoknya Bu. Tadi ibu seperti memasukkan anak itu ke auditori, kinestik dan visual itu sudah Bu. Sudah Bu. Nah, sekarang ibu tinggal memetakan pada minat siswa Bu. Kira-kira di kelas ibu minat siswa itu apa saja Bu? Minatnya mungkin dilihat dari kebanyakan siswa. Memang siswa itu yang pertama dalam belajar supaya mereka lebih memahami secara mandiri. Minatnya itu ada yang ketika belajar itu selalu dipraktekkan langsung gitu. Kemudian ada yang mudah mengingatnya yang harus dengan lagu-lagu. Jadi pembelajarannya menggunakan lagu-lagu yang mudah diingat oleh siswa gitu ya Bu. Kemudian ada juga yang belajar itu dengan cara cepat. Misalkan ada rumus cara cepatnya gitu Bu dalam pembelajaran memahami pecahan tersebut. Mungkin seperti itu Bu yang berdasarkan minat gitu ya. Jadi berdasarkan minat, ada yang sukanya belajarnya menggunakan nyanyian, mereka lebih hafal. Kemudian ada yang harus dipraktekkan, itu akan lebih mudah diingat. Kemudian juga ada yang sebagian harus mencari sumber data sendiri. Mereka harus pergi ke perpustakaan, seperti membaca lebih banyak buku mengenai pecahan, bahwa pecahan itu tidak hanya biskuit yang satu dibagi dua seperti itu, tapi banyak juga yang lainnya mungkin ya. Nah, mereka juga kalau misalkan dengan adanya praktik nyata Bu ya, bahwa biskuit satu dibagi dua kan biasanya kalau siswa ya ada yang minta biskuit itu mereka ada yang membaginya itu tidak sama besar. Nah, mereka dari praktek tersebut bisa membedakan, oh ini loh yang disebut dengan pecahan itu kalau biskuitnya dibagi dua sama besar. Berbeda dengan kalau misalkan ada siswa yang diminta biskuit tapi dikasihnya cuma sedikit. Itu kan kalau dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu ya Bu ya, itu mungkin mereka ada yang pemahamannya, oh ini loh pecahan itu aku yang gede dia yang kecil. Tapi kalau dijelaskan lebih konkret lagi di kelas, mereka pasti tahu kalau yang dibagi duanya tidak sama besar. Misalkan yang punyanya lebih besar biskuitnya tapi temennya lebih sedikit, itu kan kalau dalam pecahan itu tidak termasuk pecahan gitu. Jadi mungkin praktek di kelas itu lebih memahamkan siswa bentuk pecahan, bahwa yang setengah itu memang harus dibagi sama besar, bukan yang satu dapat yang besar, yang satu dapat yang kecil gitu mungkin. Bagus ya Bu ya. Nah, tadi Bu, ibu itu sebenarnya sudah memetakan pembelajaran sesuai dengan kelompoknya Bu ya. Tadi dengan yang pertama itu visual, kinetik ya. Nah, ibu juga tadi bisa Bu sesuai dengan minat bakat anak tersebut Bu. Bisa dengan nyanyian. Bisa ya Bu. Kemarin juga saya melihat ada anak-anak ya Bu ya, yang menyanyi tapi dia itu menggunakan kata-katanya itu tentang pecahan ya Bu ya, definisi pecahan ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Memang siswa itu potensinya dalam hal menyanyi. Jadi mungkin ketika nanti saya belajar pecahan lagi, saya setiap materi itu akan dibuat nyanyian. Jadi nyanyiannya bukan hanya nyanyian-nyanyian yang biasa seperti itulah ya Bu ya. Tapi nyanyiannya saya ubah bentuknya, kata-katanya dalam bentuk materi yang saya jelaskan.
Jadi yang suka nyanyi itu potensinya mungkin akan lebih tergali ya Bu ya. Kalau misalkan saya menggunakan nyanyian dalam bentuk materi. Jadi mereka semua yang tadinya hanya mendengarkan, melihat gitu ya, ketika saya menyampaikan materi dalam bentuk nyanyian, mungkin mereka semua akan lebih tertarik dalam belajar. Jadi mudah menghafal ya Bu ya anak Iya, tersebut. betul. Iya bagus Bu. Kemarin juga saya melihat luar biasa sekali ya Bu ya. Nah itu Bu yang nyanyian tersebut bisa Bu dipetakan untuk pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, Bu ya. menurut Bisa minatnya ya. ya Bu ya. Oh, Kan iya. ada yang bernyanyi minatnya, betul. ada yang berbahasa berprakarya Bu ya, Oh, iya. membuat benda-benda gitu ya Oh, Bu, tapi iya. berhubungan dengan pembelajaran Pecahan. tersebut, pecahan yang kemarin ya Bu ya. Iya, betul. Nah Bu, bagus sekali ya Bu ya. Ibu ini sudah bisa memetakan nih Bu sebenarnya ibu itu tersebut. Nah, potensi anak yang ibu kemarin ya Bu ya, ada di posisi berapa Bu? Kalau di antara 1 sampai 10 Bu, ada di rank berapa? Oke, kemungkinan untuk yang siswa yang potensi dalam menyanyi itu ranknya termasuk ke rank 7. Saya perhatikan iya. Kenapa bisa ke siswanya rank 7? karena potensinya sangat bagus. Suaranya juga selain menyanyi-nyanyi sangat bagus lah ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari potensinya dalam menyanyi, siswa tersebut termasuk berada di rank 7. Bagus ya Bu Gitu. ya. Berarti Ibu mau memetakan anak nanti ya untuk kemarin dan kedepannya dengan minat bakat siswa tersebut, Ya, apalagi betul. dengan nyanyian ya Bu ya. Ya, betul. Kapan Ibu akan memulai pelaksanaan Insya tersebut? Allah secepatnya. Kalau kemarin saya sudah mendapatkan evaluasi seperti yang Ibu jelaskan, kemudian saya sudah memahami harus seperti apa dan bagaimana solusinya secara berdiskusi sekarang kan ya Bu ya, saya lebih memahami, oh ternyata siswa ini bisa digali melalui potensinya dalam pembelajaran, maka saya akan gunakan langsung secepatnya. Besok atau kedepannya saya pasti gali lebih dalam potensi-potensi siswa, karakter-karakter siswa, sehingga saya nanti akan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lebih baik lagi gitu. Ya. Mungkin Bu. Bagus Bu, Ibu luar biasa sekali ya. Ibu sudah bisa mengemukakan ide-ide dan solusi-solusi Ibu sendiri ya Bu ya dalam pembelajaran kemarin ya Bu ya. Luar biasa Bu. Nah Bu, dari percakapan tadi kita ini ya Bu ya, dari awal sampai barusan, apa sih kesimpulan yang ingin Ibu sampaikan? Ya Bu, kesimpulannya mungkin ya, yang pertama saya melihat perbedaan pembelajaran ketika saya mengajar tanpa misalkan menggunakan proyektor, video-video. Potensi siswa bisa lebih terlihat ya Bu ya. Iya. Bagaimana reaksi mereka saat belajar tidak menggunakan video atau proyektor. Dengan yang kemarin siswa lebih antusias gitu ya. Kemudian lebih seperti yang Ibu jelaskan, RPP berdiferensiasi, jadi lebih berkesinambungan gitu ya Bu ya. Dari mulai awal kegiatan, kemudian kegiatan inti sampai akhir kegiatan. Nah itu yang pertama, menggunakan proyektor gitu ya Bu ya, atau video. Benda konkret juga digunakan dalam pembelajaran. Kemudian saya menjadi lebih tahu lagi bahwa pembagian kelompok itu berdasarkan karakter, bukan hanya karakter siswa, bukan hanya profil juga, tapi bisa juga dibagi berdasarkan minat dan Iya, bakat iya. siswa. Bagus, Bu. Bisa lebih digali potensinya seperti itu. Mungkin itu kesimpulan dari pembelajaran yang kemarin. Saya insya Allah untuk kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi, lebih digali lagi potensi-potensi siswa supaya pembelajaran lebih mengena untuk siswanya gitu mungkin Bu. Iya, mantap sekali Bu, luar biasa sekali Ibu ya. Ibu sudah luar biasa Bu, sudah bisa mengemukakan hasil dari praobservasi kemarin ya Bu. Alhamdulillah. Terus ide-ide Ibu, solusi-solusi Ibu ya. Nah Ibu juga mau melaksanakannya pada pemetaan pengelompokan siswa tersebut melalui Ya. minat bakat pada minggu depan ya Bu Iya, ya. betul. Nah saya tunggu Bu minggu depan nih. Insya Saya jadi Allah. penasaran nih, pengen Ya, melihat. Insya Allah kalau sudah saya mengetahui kekurangan saya atau
yang lebih bagusnya lagi seperti apa, insya Allah pembelajaran yang selanjutnya akan terus saya perbaiki supaya siswa juga mempunyai pengalaman belajar yang lebih berharga gitu ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Saya tunggu ya Bu ya progresnya minggu depan ya Bu ya. Insya Allah, Bu. Kebetulan Bu waktunya saya masuk ke kelas lagi. Iya, Waktu sama istirahat Bu. sudah Iya. habis. Iya, ayo kita Terima masuk kasih ya kelas Bu ya. lagi. Nanti Iya, minggu depan sama-sama, kita Ibu. sambung lagi ya Bu Ya, ya. terima kasih juga, terima kasih karena saya sudah mendapatkan solusi. Saya juga lebih tahu seperti apa harusnya pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Asri Sama-sama Bu. telah mengenalkan saya pada pembelajaran berdiferensiasi. Sama-sama Bu. Semangat terus ya Bu ya untuk Semangat. kemajuan sekolah kita ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Tinggal sama-sama. dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, atur nuhun ya.